Itu yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat yang bertanya, kira-kira agar wading ipegau nawadiki mancaji to salama tu ari lebo natanae salama tu kimat tiria seremendri na Allah Taala. Pape bali nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kada itakillah mita ko lori puang Allah Taala wa atbi sayyi'atil hasana tamhuha nareko pura namita lori puang Allah Taala angkana pelindung yang kamu sudah miliki, maka nareko di dalam perjalanan kehidupanmu kamu melakukan kesalahan, karena pastilah setiap manusia adalah mahallul khata' wa nisyan, manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ketika kamu melakukan kesalahan, maka wa'at bi'is sayyatil hasana acinrulayro, tutuplah kejahatan itu dengan melakukan kebaikan. Kemudian selanjutnya wa khali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa waffaqana lis-siyam wal qiyam wa ja'al taqwa libasal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati orang tuaku, jamaah Masjid Agung, hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tentu kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita masih bisa hadir dalam suasana sehat walafiat. Meskipun kita juga menyadari bahwa di sana sini pastilah kita merasakan capek, kita merasakan lelah, karena seharian kita berpuasa dengan amalia tambahan lain. Tapi tentu yang menyebabkan kita hadir di tempat ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala yang akan dijanjikan untuk mendapatkan gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri tauladan, yang hendaknya menjadi panutan untuk kita semua di dalam mengatur hidup dan kehidupan kita. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini oleh panitia telah mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan sebuah tema ceramah, yaitu upaya memelihara takwa. Tema ini sesungguhnya sangat luas, dan tentu kalau diukur dari segi kemampuan intelektual yang saya miliki, pastilah tidak akan sempurna uraian-uraiannya. Karena ini persoalannya adalah memelihara takwa yang merupakan faktor penentu kemuliaan kita sebagai hamba Allah. Ini yang harus kita uraikan, bagaimana cara memeliharanya dan apa implementasi atau apa buah dari
takwa yang kita miliki ini. Oleh karena itu saya mencoba melakukan pendekatan dengan membagi 3 bagian. Yang pertama, apa itu takwa, bagaimana memeliharanya, kemudian bagaimana wujud implementasi yang bisa dirasakan atau bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sudah memiliki yang namanya takwa. Tema ini, materi ini saya akan membagi 2. InsyaAllah kalau waktu memungkinkan, hakikat takwa dan cara memeliharanya kita tuntaskan di malam tarawih ini, dan sebentar subuh kita akan lanjutkan dengan implementasi atau indikator perilaku orang yang sudah memiliki takwa itu sesungguhnya. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mencoba mengkaji, meneliti berbagai tulisan, ternyata kata takwa ini di dalam Al-Quran itu diulang sebanyak 232 kali. Itu sebanyak 232 kali. Kalau ada yang tidak percaya, ya mari silahkan hitung ulang ya. Dan khusus untuk di surah Al-Baqarah itu diulang paling sebanyak 58 kali dalam berbagai tingkatan. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Tentu ini kajian kebahasaan. Berdasarkan kata dasarnya, kalau selama ini kita mendengarkan istilah takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu pengertian singkatnya. Tetapi ternyata setelah melakukan pengkajian, kata takwa ini berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayah. Waqa, yaqi, dan wiqayah. Apa artinya? Waqa, yaqi, wiqayah itu artinya melindungi, menjaga, dan membentengi. Inilah nanti yang akan kita, bagaimana cara menanamkan di dalam diri kita ada upaya melindungi dan memelihara diri kita, membentengi diri kita. Sehingga para ulama itu mengatakan bahwa takwa itu adalah an taj'ala bainaka wa baina azabillah. Jadi al-wiqayah, wiqayah itu adalah an taj'ala bainaka wa baina azabillah. Artinya engkau membuat, wiqayah itu engkau membuat pelindung dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab atau kemungkaran yang pastilah kamu lakukan. Oleh karena itu takwa ini betul-betul diharapkan dapat kita miliki, karena dialah yang akan menjadi benteng kita, pelindung kita di dalam melakukan hal-hal yang menyebabkan kita mendapatkan azab nanti di hari kemudian. Itulah makanya hadirin sekalian, suatu saat ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, kira-kira agar wadding ialah bokong, wadding makanja atau tuangi salama ki, salama rilino to salama to mati riasuri mundrina Allah Ta'ala?" Aga jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyiatil hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan. Itu yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat yang bertanya, kira-kira agar wadding ipegau na waddiki mancaji to salama, salama tu ari lebo natanae, salama tu kimat tiria seremendina Allah Ta'ala. Pape bali nama Nabi sallallahu alaihi wasallam makada ittaqillah, mitau ko lori puang Allah Ta'ala
wa atbi'is sayyi'atil hasana tamhuha. Nareko purana mitau lori pong Allah Ta'ala angkana pelindung yang kamu sudah miliki, maka nareko di dalam perjalanan kehidupanmu kamu melakukan kesalahan, karena pastilah setiap manusia adalah mahallul khata' wa nisyan, manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ketika kamu melakukan kesalahan, maka wa'at bi'is sayyatil hasanah acindrulayro, tutuplah kejahatan itu dengan melakukan kebaikan. Kemudian selanjutnya wa khaliqin nasa bi khulqin hasan, bergaullah dengan sesama manusia, karena pastilah kamu akan berinteraksi dengan sesama manusia. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasan, kamu harus bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Sekira kita pasti sependapat dengan apa yang dilakukan. Ketika kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berhati-hati mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setiap kesalahan kita tutup dengan kebaikan demi kebaikan, dan di dalam berinteraksi dengan sesama kita melakukan, memberikan contoh yang baik, memperlihatkan akhlak suri toladan yang baik, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat dunia dan selamat akhirat. Hadirin sekalian, lebih lanjut sahabat ini masih bertanya, yang mana takwa itu? Maka Rasulullah menunjuk dadanya, at-taqwa hahuna, sesungguhnya takwa itu ada di dalam hati kita masing-masing. Takwa bukan pakaian, takwa bukan jabatan, takwa bukan gelar, tetapi takwa itu terimplementasi di dalam diri kita masing-masing. Hadirin sekalian, jamaah taruh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu tentu kita perlu mencoba meneliti, memeriksa bagaimana kondisi tingkatan ketakwaan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu semua tidak ada listrik, tidak ada HP, penerangan terbatas, alat transportasi terbatas. Tetapi apa yang hidup di zaman itu adalah yang hidup semuanya rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati manusia ketika itu yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah itu semuanya hidup. Jadi bukan hanya jiwanya, bukan hanya jasmaninya yang hidup, tetapi roh dan jiwanya juga senantiasa hidup terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hadirin sekalian, suatu ketika pernah Sayyidina Umar bin Khattab itu berjalan di padang pasir menemui penggembala. Ada seorang anak yang menggembala banyak sekali domba dan kambing. Ketika itu Khalifah Umar bin Khattab mendekati sang gembala ini. Dia ingin membeli domba atau kambing yang diternak oleh sang gembala tadi, sang anak ini. Beliau Khalifah mendekati kemudian menyampaikan maksudnya, ya pulan macina kau sa di mandre nasu bembe de kamu melo mubalu ise di yaitu bembe mu barang kawading wanre aga pape balina lapunganana kalolo yarma piara bembe kada situnga-tunganna ye tugasku ya mapiara mak. Hewan yang saya ternak itu bukan milik saya, miliknya Tuhan saya. Aga gombalna Khalifah ketika itu maka dia nade tutu naitei mega moje ya kuna kutanangi maka da kendrlo se di bembe pada bandi maka da nandri serigala. Ya seandainya kapang idi ya kada selesaikan saja, atur bagaimana baiknya supaya rapi, yang penting laporannya mantap, selesaikan layamba ya balu ya bembe
selamat lona, apalagi khalifah yang memakan. Tetapi apa jawab sang peternak tadi? Dia mengatakan, Tuan, ya kau majikanku, bisa saja barangkali saya kelabui. Bagampal ladami upau ya tu makada ai no yokoro kalau bangina tertimbun batu atau pada tasangnya makada nandre serigala. Tetapi sungguhnya ada satu yang saya takutkan, fa'in Allah. Nah jallo limana napa makada fa'in Allah. Kinri Allah Ta'ala. Kau tahu wadis saja jubalei. Tetapi yakin enggak makada ni takap Allah Ta'ala. Matu saya akan pertanggungjawabkan seekor kambing ini, entah itu di hadapan majikan saya, juga di hadapan Allah Qadi Rabbul Jalil. Maka ketika itu bergetar, bercucuran keringat. Khalifah ketika itu mengatakan, ternyata di padang tandus yang gersang ini, yang jauh dari alat-alat komunikasi yang luar biasa, sentuhan dakwah yang kurang, tetapi ternyata ditemukan ada manusia yang betul-betul cintanya kepada Allah sangat luar biasa. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka pasti untuk kita bisa memahami dengan baik konsep takwa yang harusnya menjadi implementasi dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita dilatih pada hari ini untuk melaksanakan puasa, mampu menahan diri dari berbagai macam gangguan dan godaan syaitan di tengah kerumunan alat teknologi yang sangat luar biasa. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya tadi saya sudah niatkan, saya akan menyentil sedikit tentang kira-kira bagaimana memelihara takwa ini. Karena waktunya sangat terbatas, harus kita pacu sedikit. Oleh Imam Ghazali, dia katakan bahwa untuk bisa memelihara takwa yang ada di dalam diri kita itu, yang pertama itu adalah harus ma'rifatullah. Ini makanya oleh ulama sufi juga mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Kita harus betul-betul tahu, meyakini dengan sepenuh hati bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat kita berlindung, maha mengetahui segala ya apa yang ada pada diri kita, entah itu rahasia kita atau entah itu niat-niat kita atau apapun yang ada dalam diri kita. Kita harus tahu bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikannya. Itu yang pertama menurut Imam Ghazali, bahwa harus pengenalan kita kepada Allah betul-betul sempurna. Sehingga dengan demikian, ketika takwa yang ada ini kita ingin menyempurnakan di dalam diri kita, maka yang pertama yang harus kita pelihara betul-betul, kita harus tingkatkan betul-betul adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah ada, Maha Esa, Maha melihat dan mengatur segalanya. Apapun yang terjadi di dalam diri kita di dunia ini adalah dalam skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian sama dengan tadi, sang peternak sudah meyakini betul bahwa ada Allah, sehingga dia tidak berani macam-macam. Nah, kalau kita semua betul-betul sudah meyakini betul bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat kita menyembah, sebagaimana di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka yakin dan percaya kita akan meniti jalan hidup ini. Tidak mungkin kita bisa berdusta, mungkin kita berbohong dan sebagainya, membuat spekulasi apapun. Dan yang kedua, setelah todo pelitaro di Allah Ta'ala, maka nih langkah selanjutnya adalah kita harus memperbaiki salat kita. Karena salatlah yang menjadi takaran awal, yang menentukan bahwa kita ini kafir, kita ini muslim. Salatlah yang nantinya di hari kemudian akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apabila salat kita sudah bagus, sudah mantap, sudah khusyuk, maka selesailah urusan. Tinggal urusan kita dengan sesama manusia. Langkah selanjutnya adalah kita menghidupkan Al-Quran. Jadi setelah memahami Allah,
kita memperbaiki cara beribadah dengan salat yang betul-betul baik, maka kita harus menghidupkan Al-Quran ini. Kalau kita melihat di bulan suci Ramadan, alhamdulillah gairah kita membaca Al-Quran sangat luar biasa. Bahkan ada yang baru 2-3 hari sudah tamat. Tetapi menurut saya yang terpenting dari Al-Quran ini adalah, yang pertama harus kita perbaiki dulu bacaan. Jangan kita kejar target bahwa harus tamat 3-4 kali dalam 1 bulan ini. Tidak ada gunanya tamat 3-4 kali sampai 10 kali misalnya kalau bacaannya berantakan. Harus dibedakan, ada huruf ha, kha, ada za dan seterusnya. Karena kapan tidak benar itu berarti salah artinya. Nah, kemudian kalau saya bagusnya adalah cukup ketika kita mampu menamatkan 1 kali dan upayakan kita membaca kedua kalinya itu dengan terjemahnya, sehingga apa yang ada di dalam Al-Quran itu dapat kita petik. Oh, ternyata ayat ini bercerita tentang ini, ayat ini menunjukkan ketika kita menghadapi permasalahan seperti ini ada solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak bisa bahasa Arab. Jadi hendaknya kalau kita sudah tamat 1 kali, kita pindah membaca terjemahannya dengan baik, insya Allah. Jangan dikejar selesainya nanti tahun depan baru selesai. Yang penting kita baca runut dengan terjemahannya. Tetapi bukan berarti salah kalau kita menamatkan beberapa kali, bukan berarti. Tapi harapan saya supaya betul-betul Al-Quran bisa hidup dan menjadi pedoman di dalam hidup dan kehidupan kita. Selanjutnya adalah muhasabah. Kita bermuhasabah, artinya kita selidiki diri kita. Pada malam ini tentu kita berharap setelah selesai kita tarawih, menjelang kita tidur kita berdoa, kita merenung sejenak. Kira-kira bagaimana puasa saya tadi? Detoga nasi garu-garu, gibah, detoga nasi garu-garu, ria, puji ale, mangga tarawih konda. Kenapa? Karena saya melihat biasanya kita di sini di Masjid Agung kita siapkan fasilitas untuk salat witir, tetapi ternyata megamo palari pura ni supaya tarawih atau lari mopi. Padahal kita siapkan fasilitas untuk melakukan salat witir secara berjamaah. Nah, itu berarti bahwa masih diragukan bagaimana pendekatannya, bagaimana pemahamannya tentang salat yang dilakukan. Jangan sampai hanya karena ikut-ikut bali bolana ni taloma tarawih macetullah lisu bali bolana lari toni lisu. Kandungan dari bulan suci Ramadan tidak ditemukan. Belum lagi napa yokoyona pintu mas selfie ni salat tarawih dulu di Masjid Agung. Aja dan melapor ya roh. Pada nacata pengalat Taala, nacata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Cukuplah kita melakukan amal ibadah ini dengan kita pahami diri kita sendiri. Ini yang berbahaya sebenarnya karena banyak ada ria media sosial. Di sini dulu guys salat tarawih. Waduh, berarti napa petang kita meleno kadai mereka. Padahal salat yang kita lakukan itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dipamer-pamer, apalagi lebih banyak lagi nih yang seru buka bareng. Padahal itu sesungguhnya sangat menyakitkan saudara-saudara kita yang terbatas kehidupan ekonominya. Iposti ni mat maka daboy apa lundra apa kandriana sementara ini agami andriang itu pun belum tentu cukup. Nauzubillah summa nauzubillah. Sekali lagi bukan berarti saya melarang silahkan selfie-selfie, tetapi jangan sebagai ria, karena itu nanti dapat merusak dan mengurangi nilai pahala dari ibadah kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekira inilah saja yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti malam kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa melanjutkan dengan materi bagaimana indikator orang yang sudah terpelihara takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.